Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-wahidul mu'ahhada wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dhahaballahu aw rafa'allahu ila sidratil muntaha wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahdihi ila darajatil qaswa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahabba sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama-sama kita muliakan guru kita bersama al-mukarram wal muhtaram Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid, para habaib sekalian, para asatidzah dan para ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, serta para alim ulama yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendakwakan dan menyiarkan daripada apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Namun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kita perhatikan bahwasanya apa yang disabdakan dan apa yang diucapkan oleh baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak kurang dan tidak lebih, bahwasanya apa yang terdapat di dalam sabdanya tersebut 2 juta daripada apa yang ia sabdakan di dalam satu hadis yang terdapat dalam Kutubu Tis'ah. Sekarang Kutubu Tis'ah, bukan Kutubu Sittah lagi. Sudah 9 kitab daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita itu lihat apa yang diucapkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut selama kurang lebih 23 tahun beliau mendakwakan agama Islam tersebut, ucapannya itu sedikit sekali. Kalau kita satu hari berapa kita berucap? Banyak yang salah atau banyak yang benar ketika kita berkata-kata? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala dia berucap, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah berkata-kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali yang diucapkan oleh baginda Rasul. Dia sangat berhati-hati dalam bertutur kata, jangan sampai perkataannya tersebut menyakiti daripada perasaan orang. Ini kalau kita sekarang ini hidup di atas dunia, ketika kita bangun tidur, duduk di tengah jalan, di pinggir jalan, sambil kita minum kopi di warkop. Ini biasanya sekarang ini yang banyak bikin gosip bapak-bapak, Bu. Betul.
Karena bapak-bapak sekarang ini demen sekali, suka sekali nongkrong di warkop. Berjam-jam dia nongkrong di warkop. Kalau yang dibicarakan masalah agama cepat bubar. Tapi kalau menggosip seseorang dari pagi sampai sore, insya Allah dia kerasan. Betul. Apalagi ada yang ngompor-ngomporin ya. Wah, dikipasin terus, ayo. Terus dikipasin. Dibilang begini, Pak, ini sama istrinya dia ke warkop, Pak. Itu tetangga kita, Pak. Baru pindah dia. Dari mana? Dari Palu. Jabatannya naik di Makassar. Lihat, Pak. Kenapa? Itu tetangga kita punya mobil baru. Punya mobil baru, punya rumah baru. Bapaknya nyeletuk. Bapaknya bicara lagi sama ibunya. Bu, ibu nggak tahu ya, Bu ya. Kenapa? Ini tetangga kita, jangankan mobil baru, rumah baru, dia juga punya istri baru. Ibu mau seperti itu? Ini kalau begini bagaimana, Bu? Mau iri hati? Halo? Iya. Tidak mestinya. Nah, inilah perkataan kita tersebut kita jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, la tuksir kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam qasiyan lil qalbi. Janganlah kamu perbanyak perkataan, janganlah kamu perbanyak omong, jangan kamu banyak bicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya banyak bicara tersebut akan mematikan hati kita. Hati kita menjadi keras. Hati kita menjadi keras kalau kita banyak bicara tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sering berzikir, insya Allah nih hati kita menjadi lemah lembut. Hati kita menjadi nyaman. Hati kita menjadi sejuk tak kala kita iringi dalam kehidupan kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya orang-orang yang berzikir tersebut menenangkan hatinya. Hati kita menjadi tenang. Apalagi ini di bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyak oleh kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai panutan, sebagai uswatun hasanah, sebagai apa? Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam. Contoh Rasulullah, Bu. Tidak pernah banyak bicara Rasulullah. Tidak pernah itu Rasulullah apa? Menilai orang. Tidak pernah Rasulullah itu menyakiti hati orang. Ada satu ketika, ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dengar pamannya lagi sakit. Namanya Abu Lahab. Sakit. Rasulullah dengar bahwasanya Abu Lahab sedang sakit. Ini Rasulullah ingin menjenguk ataupun melihat pamannya yang sedang sakit. Karena orang sakit itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya, idza marida fa'udhu, jikalau dia sakit tengok, datang, jenguk. Disitulah kita akan melihat sahabat kita yang sejati tak kala kita sakit, berapa sahabat kita yang menjenguk kita. Kalau uang kita lagi banyak sih, Bu, jangankan sahabat, musuh jadi tenang. Musuh jadi teman. Kata Imam Syafi'i itu mengatakan, in qalla mali fala hillun yusahibuni wa in zada mali fa kullun nasi khulani.
wa kam min sahibin li faqdil mali ahadani wa kam min aduwin li ajlil mali sahabani. In qalla mali, kalau aku miskin, fala hillun li sahibuni. Enggak ada, tidak ada seseorang pun yang mau menemani kita. Wa in zada mali faqulun nasi khullani. Tapi kalau aku ini menjadi orang kaya, seluruh manusia tersebut menemaniku. Ada yang begitu di sini? Halo? Bu, ada yang begitu, Bu? Ini biasanya kalau ngeliat orang kaya, itu loh rumah saudara saya. Tuh. Kalau saudara kita tidak punya, dia mau datang ke rumah kita. Aduh, itu ada Abdul Hadi itu mau ke rumah. Kenapa? Pasti dia mau minjem duit tuh. Ditutup rapat-rapat pintunya. Belum tentu dia miskin tersebut datang ke rumah kita mau minjem duit. Mungkin membawakan rizki kepada kita. Makanya kita itu oleh karenanya jangan bersifat su'uzon, berburuk sangka. Wa in zada mali wa kam min sahibin li faqdil mali ahadani. Berapa banyak teman karena aku jatuh miskin dia meninggalkanku. Dan berapa banyak musuh karena aku kaya, mereka itu mendekatiku dan menjadi saudaraku. Tuh. Ada gula, ada semu. Kira-kira Bu, mana lebih manis? Madu apa gula? Ibu kira-kira mau di madu apa di racun? Bu, enakan madu, enakan racun? Madu. Ibu pilih madu apa racun? Pilih di madu. Oh jangan. Jadi diracun. Jangan juga. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tak kala Abu Lahab sedang sakit, nih Rasulullah ingin menjenguknya. Kemudian nih Abu Lahab tahu bahwasanya Rasulullah akan menjenguk beliau, digali tuh di dekat tempat tidurnya lubang agar bagaimana? Agar Rasulullah terperosok ke dalam lubang tersebut ya dan jatuh serta celaka Rasulullah di dalam lubang itu. Tapi apa rencana Allah Subhanahu wa taala? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ini tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dia melihat Abu Lahab, dia ingin menjenguknya, ternyata Abu Lahab berdiri dari tempat tidurnya. Rasulullah langsung keluar, dikejar sama Abu Lahab. Dia tidak menyadari bahwa di dekat tempat tidurnya dia gali lubang tersebut. Akhirnya Abu Lahab jatuh ke dalam lubang itu. Apa yang dikatakan dalam pepatah? Man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang menggali lubang, dia pasti jatuh ke dalamnya. Ini Abu Lahab jatuh ke dalam lubang. Apa Rasulullah tinggalkan? Tidak. Rasulullah itu menolong Abu Lahab. Diambilkanlah sebatang kayu, disodorkan ke Abu Lahab. Ini Abu Lahab dia diangkat naik oleh siapa? Oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu mulianya akhlak daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila alangkah baiknya, alangkah indahnya apabila akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut kita apa? Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita tidak ada yang tersinggung oleh perkataan saudara-saudara kita. Ini kadang-kadang satu rumah karena omongannya tidak enak tersinggung, akhirnya bombe. Betul, bombe dia. Enggak nanya satu rumah. Dia enggak nanya, tapi kalau dia lagi masak makanannya dimakan. Nah ini bagaimana dia? Nah kalau kita sudah sering bombe-bombean, ini saya orang Jakarta Bu, ini baru dengar bombe itu artinya tidak diajak ngomong. Tidak diajak, sering nggak begitu? Ada adik sama kakaknya bombe-bombean.
Ada istri sama suaminya dia bombe. Tapi kalau gajian dia ingat, "Pah, mana gajinya?" Oh. Jangan kita bombe. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasin layalin. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim meninggalkan suaminya lebih daripada 3 hari 3 malam. Artinya tak kala kita bombe saudara kita lebih daripada sebulan, yang bombe pertama kali yang mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menjadi umat Rasulullah kalau kita itu tidak mau apa? Mengikuti takhalluk bi khuluqin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuk kita berakhlak dengan akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Qur'anul Karim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh pada diri Muhammad terdapat akhlak yang paling mulia. Kalau kita tidak mau mencontoh akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak siapa lagi yang mau kita pakai, yang mau kita ambil, yang mau kita contoh? Kita umat Rasulullah wajib kita mengikuti akhlak Rasul. Jangankan umat Rasulullah, bahwasanya orang-orang zaman Renaissance tersebut sudah mengadopsi apa yang disabdakan oleh baginda Rasul, yang kemudian dijadikan apa? The Independent Day of America. Itu sabda Rasul. Apa sabdanya? Innama dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi biladikum hadha ila yaumin talqawna rabbakum. Innama dima'ukum, sesungguhnya your life, kehidupanmu, wa amwalukum, your property, hartamu, wa a'radakum, your dignity, harga dirimu, haramun, suci, kahurmati yaumikum hada, sebagaimana sucinya harimu ini. Ini sabda Rasulullah ini 16 abad tahun yang lalu disampaikan ketika Rasulullah mengadakan Hajjatul Wada di kota Mina, di Arafah, kemudian Yaumun Nahar. Dia ucapkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapan tersebut. Kemudian diadopsi oleh orang-orang Amerika yang kemudian kita kenal dengan nama hak-hak asasi manusia, yang dinamakan Declaration of Human Rights. Deklarasi hak-hak asasi manusia itu mengadopsi daripada sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita bangga. Kenapa? Ucapan baginda Rasul dijadikan satu patokan bagaimana kita menghormati hak-hak asasi manusia. Apa contohnya yang dicontohkan oleh Rasul sebagai hak-hak asasi manusia? Yaitu tak kala dia mengatakan, "Lau kanat Fatimatu binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Jikalau Fatimah itu mencuri, niscaya aku akan potong dia punya tangan. Namanya hak-hak asasi manusia, adil dalam bertindak. Ini saya mau tanya ibu dan bapak, kira-kira kalau sama anak adil tidak? Bu, ibu sama anak adil tidak, Bu? Benar adil. Ya kadang-kadang ya, ini yang namanya orang tua lebih sayang kepada anak yang pertama. Cucu yang pertama disayang banget. Yang lainnya akhirnya iri hati. Apa sih itu adil? Adil itu wat usai fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada porsinya. Jikalau kita punya anak kita sekolah SMP dengan sekolah SD, jajannya, uang sakunya berbeda, itu namanya adil. Kalau kita samakan, itu namanya tidak adil. Adil itu bukan berarti sama. Adil itu adalah meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Anak yang SD kita kasih 1000, anak yang SMP 1500, berarti itu adil sesuai dengan kebutuhan. Ibu dan bapak,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf tadi saya di Pontikus, saya di sana juga bicara hanya 5 menit. Kemudian saya kabur kemari udah kayak Batman. Pakai apa? Pakai motor. Ya, udah kayak Superman pakai motor ngebut tuh. Sama teman saya diboncengin. Saya bilang cepat, cepat, nanti terlambat ini kita kasihan sama Habib saya. Dia nunggu. Ini Habib guru saya, Bu. Makanya saya ini sama Habib, ya Allah, saya nyari berkahnya sama beliau. Ini guru saya. Kenapa? Min zurriyatir Rasul. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa itratu ahli baiti. Telah aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang jika kamu pegang teguh, kamu tidak akan sekali-kali tersesat dalam hidupmu. Apa itu? Al-Quran dan keturunan ahlu baiti. Ini para ulama, para habaib, kita hormati. Insya Allah mendapatkan satu keberkahan pada diri kita. Keberkahan pada diri kita. Kalau majelis ilmu ditempati oleh para dzurriyyatur Rasul, karena darahnya mengalir kepada darah beliau, insya Allah apa yang disampaikan itu menjadi nafi, bermanfaat bagi kita, dan insya Allah menjadi pelindung kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Udah segitu aja dah. Ya, 15 menit aja. Ya, jadi intinya yuk kita teladani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mari berakhlak seperti akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.